Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5001-5005 Bab 5001, Yang Zhang Daoling. Ayo. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan mundur dengan cepat. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menahan aliran bergejolak dari bidang bintang ini, banyak yang mulia iblis yang mulia di depan domain manusia dan pasukan ras iblis meraung keras, mengingatkan para pembudidaya tentara untuk mengevakuasi daerah ini. Sayangnya, sudah terlambat. Badai cahaya suram yang memancar keluar dari celah di antar muka hampir jatuh dari langit dengan kekuatan yang luar biasa. Langit menjadi gelap dalam sekejap, seolah-olah bencana kiamat telah datang. Di mana badai ringan berlalu, ruang runtuh, dan semuanya binasa. Pasukan biksu dari domain manusia dan ras iblis mencoba untuk mengungsi, tetapi itu tidak secepat arus turbulen di domain bintang yang tersebar. Badai ringan yang menyebar menyapu tubuh para biarawan tentara, dan para biarawan sudah musnah bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Adegan ini sangat tragis. Menghadapi serangan sembarangan dari medan bintang yang bergejolak, kedua pasukan terbunuh dan terluka lebih dari setengahnya dalam sekejap. Belum lagi pembudidaya biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti yang mulia iblis yang mulia di alam setengah dewa hanya dapat bertahan selama setengah napas paling banyak di bawah pengaruh medan bintang yang bergejolak. Jika mereka tidak dapat melarikan diri dalam waktu yang sangat singkat, itu akan dimusnahkan. Dalam beberapa napas, aliran turbulen dari bidang bintang telah menutupi seluruh langit, dan cahaya yang dalam mengalir seperti banjir yang mengerikan. Semua biksu tidak dapat dihindari dan hanya dapat terus-menerus melarikan diri di bawah permukaan laut. Karena antar muka yang rusak, ruang seluruh laut pemakaman iblis menjadi sangat tidak teratur, dan bahkan jimat teleportasi dan bola teleportasi tidak dapat digunakan. Mematahkan pedang darah. Landen Sen mengertakkan gigi dan menggunakan gerakan besar, mencoba menahan aliran turbulen dari bidang bintang ini. Bilah darah tak berujung menyapu keluar dari tubuhnya, menghantam badai suram yang jatuh dari langit. Bum bum bum. Ledakan yang menghancurkan bumi menembus gendang telinga. Namun, bahkan jika Landen Sen mengerahkan kekuatan supernatural hingga batasnya, dia masih tidak dapat menahan dampak aliran turbulen di bidang bintang. Zhou Xiong Tiangong, sekarang. Pada saat kritis, Landen Sen hanya bisa mengorbankan Zhou Xiong Tiangong untuk membuatnya muncul. Segera, sebuah istana berbentuk menara besar naik dari permukaan laut, meledak dengan sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan. Semuanya, cepat dan bersembunyi di istana ini. Landen Sen berteriak pada para pembudidaya yang melarikan diri. Harta karun abadi pertahanan biasa secara alami tidak dapat menahan dampak arus turbulen di bidang bintang, tetapi Zhou Xiong Tiangong ini bagaimanapun juga adalah harta karun tingkat surgawi yang telah disempurnakan fuksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keteguhan harta karun abadi tingkat surgawi, itu mungkin dapat menahan dampak sesaat dari arus turbulen di bidang bintang ini. Ini istana 9 surga kaisar. Cepat pergi ke Zhou Xiong Tiangong untuk melarikan diri. The Heavenly Venerates of the Human Domain mengenali Zhou Xiong Tiangong, dan seolah-olah mereka melihat sedotan penyelamat, mereka segera memimpin para biksu yang masih hidup dan dengan cepat terbang menuju Zhou Xiong Tiangong. Sejumlah besar biksu iblis juga berbondong-bondong ke istana 9 surga. Dengan gagasan bahwa seseorang dapat menyelamatkan satu, Landen Sen menggulung awan darah besar, melibatkan sejumlah besar biksu ke dalam awan darah, dan mengirim mereka ke Zhou Xiong Tiangong. Dia ingin menyelamatkan biksu sebanyak mungkin, tetapi sayangnya, tidak ada banyak ruang di Zhou Xiong Tiangong, dan paling banyak hanya dapat menampung 1 juta orang. Dalam menghadapi bencana alam yang begitu tiba-tiba, hanya sejumlah kecil biksu yang ditakdirkan untuk bertahan hidup. Landen Sen bukan orang suci, dan memiliki sedikit keegoisan sendiri. Awan darah yang dilepaskan secara istimewa akan melibatkan yang mulia surgawi di domain manusia dan para biarawan dari tingkat Hunyuan Daluo Jinxian ke istana 9 surga. Termasuk Feng Li, Xie Yue, Long Zantian dan lainnya juga ada di antara mereka. Adapun para pembudidaya iblis itu, mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Melihat turbulensi bintang turun dari langit dengan cepat menekan ke arah permukaan laut, Landen Sen tidak punya waktu untuk menyelamatkan lebih banyak biksu, jadi dia hanya bisa menutup pintu kuil tepat sebelum turbulensi bintang turun, dan dia juga memasuki Zhou Xiong Tiangong. Dalam saat berikutnya, bum bum bum. Turbulensi medan bintang yang menakutkan menekan permukaan laut, dan suara kerasnya seperti retakan di langit. Ada raungan yang menusuk di sekitar dasar laut, dan sejumlah besar air laut berubah menjadi ketiadaan. Ruang di Zhou Xiong Tiangong tampak runtuh, berputar dengan keras. Bab 5002 Mendewalt. Melihat bahwa ada semakin banyak celah ruang di Zhou Xiong Tiangong, tidak akan lama sebelum ruang di sini akan benar-benar runtuh dan runtuh. Landen Sen tidak punya pilihan selain mempercayai Zhang Daoling. Menurut bimbingan Zhang Daoling, dia datang ke piringan Tianji, menyentuh piringan itu dengan kedua telapak tangannya, dan menyuntikkan pikiran spiritual. Berdengung. Cahaya hitam dan putih yang ganas melonjak dari piringan Tianji, langsung menelan dan menenggelamkan seluruh tubuhnya.
Di antara cahaya dan batu, Landen Sen tampaknya terlibat dalam ruang hitam dan putih. Di ruang hitam dan putih ini, badai hitam dan putih bertiup di mana-mana, yang dapat membuat orang merasakan kekuatan yin dan yang kuat melonjak. Dan sumber kekuatan yin dan yang ini sebenarnya adalah pecahan hitam dan putih di atas kepala Landen Sen. Pecahan itu tua dan tua, memancarkan cahaya hitam dan putih misterius, membentuk badai hitam dan putih, mengamuk dan melonjak di angkasa. Ini adalah fragmen dari trigram misteri surgawi. Landen Sen menatap pecahan hitam dan putih dan langsung terkejut. Zhang Daoling tiba-tiba muncul di depan Landen Sen ketika dia masih muda, dan menjelaskan, Senior Sen, bagian dari cakram Tianji gua ini secara tidak sengaja diperoleh oleh tuannya, dan disegel dalam cakram Tianji, yang merupakan sumber kekuatan dari piringan Tianji. Faktanya, Pan Tianji sebenarnya adalah senjata ajaib yang dibuat oleh Master dengan meniru trigram Tianji, yang dapat memaksimalkan kemampuan untuk menggunakan pecahan dari trigram Tianji. Karena hanya ada satu fragmen dari heksagram, kemampuan piringan langit terbatas. Bahkan jika Master menggunakan teknik bermimpi untuk mengaktifkan piringan surgawi, itu hanya dapat digunakan untuk mengintip dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya. Jika 6 fragmen heksagram di tubuh Senior Sen dapat menyatu dengannya, itu pasti akan meningkatkan kemampuan cakram Tianji dan membuatnya memainkan peran memperbaiki langit dan bumi. Landen Sen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tanpa diduga, bahkan Zhang Daoling, yang adalah seorang anak laki-laki, benar-benar dapat melihat bahwa ia memiliki 6 bagian dari trigram misteri surgawi. Hanya ada 6 fragmen trigram misteri surgawi di tubuhku, dan yang ini bukan trigram yang lengkap. Apakah kamu yakin dapat menggunakan trigram yang tidak lengkap ini untuk memperbaiki antarmuka yang rusak? Tanya Landen Sen. Zhang Daoling berkata terus terang, tingkat keberhasilannya setidaknya 5 hingga 5. Ini baik. Tangan kanan Landen Sen berubah menjadi cakar iblis, meraih pecahan trigram misteri surgawi di ruang hitam dan putih. Tepat ketika dia menyentuh pecahan pelat heksagram. Tiba-tiba saya merasakan kekuatan resonansi besar yang bekerja di seluruh tubuh saya. Berdengung. Landen Sen melepaskan sejumlah besar aura hitam dan putih ke seluruh tubuhnya, dan cakram Tianji gua yang tidak lengkap di tubuhnya terbangun dan meledak. Heksagram Tianji tidak lengkap yang ia miliki adalah heksagram tidak lengkap yang dibentuk dengan menggabungkan kembali pecahan 6 heksagram Tianji, dengan 6 posisi heksagram, Gantian, Kundi, Sunfeng, Kansui, Gensan, dan Zhenlei. Dan potongan heksagram surgawi ini di ruang hitam dan putih, posisi heksagram yang sesuai adalah posisi Duize. Retakan. Pelat heksagram yang tidak lengkap terbang keluar dari tubuh Landen Sen dan digabungkan dengan pecahan pelat heksagram di atas kepalanya, membuat suara tajam seperti emas dan batu giok bertabrakan. Tianji Guapan yang direorganisasi memiliki satu lagi posisi, Duize. Sekarang ada 7 posisi gua, dan hanya posisi, Lihuo, terakhir yang dapat diperbaiki sepenuhnya. Tianji Guapan yang tidak memiliki satu posisi heksagram masih belum lengkap, tetapi fluktuasi energi yang dipancarkan jelas jauh lebih dalam dan lebih dalam dari sebelumnya. Senior Sen, ayo gunakan pelat heksagram. Zhang Daoling menembakkan aura hitam putih ke dalam heksagram Tianji yang tidak lengkap. Dalam sekejap, cahaya hitam dan putih yang kuat melahap semua yang ada di angkasa. Di dalam istana 9 surga. Ledakan. Lempeng Tianji di tengah membuat raungan keras, melepaskan cahaya hitam dan putih yang tak berujung. Semua mata biksu berhenti pada piringan surgawi ini. Setelah peleburan piringan Tianji dan heksagram Tianji yang tidak lengkap, itu berubah menjadi kelompok cahaya hitam dan putih besar, naik ke langit seperti komet, menembus ruang di Jiuxiong Tiangong dan mencapai dunia luar. Dunia luar terkubur di lautan iblis. Turbulensi bintang masih berkecamuk. Kelompok cahaya hitam dan putih membungkus Landen Sen dan Zhang Daoling dan terbang keluar dari Jiuxiong Tiangong, yang berada di ambang kehancuran, mengabaikan dampak arus turbulen di bidang bintang, dan terbang menuju puncak langit. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, kelompok cahaya hitam dan putih mencapai celah di antarmuka. Ledakan. Ditemani dengan ledakan seperti langit dan bumi yang retak, kelompok cahaya hitam putih itu langsung meledak, berubah menjadi peta taiji yang sangat besar. Pada diagram taiji hitam putih, Gan, Zhen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li dan Dui secara bertahap muncul, berbentuk seperti pelat heksagram. Bab 5003 The Three Volumes of the Book of the Heavens are reproduced. Siapa yang melahap semangat Ji Guapan hari itu? Meskipun Landen Sen memiliki tebakan di hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zhang Daoling muda menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi muda tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Senior Sen adalah yang terpilih untuk generasi selanjutnya, jadi dia harus mengetahui kebenaran dengan lebih baik. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen terdiam. Menurut apa yang dia pikirkan, biksu yang melahap trigram misteri surgawi mungkin adalah Yuan Shi Tianzun. Tujuan Yuan Shi Tianzun adalah untuk menjelaskan rahasia surga, dan seluruh hidupnya hanya untuk menjelaskan kitab ramalan dan untuk membuktikan Tao. Tianji Guapan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan menerobos siklus numerologi.
Dengan dedikasi Yuan Shi Tianzun untuk memverifikasi buku ramalan, dia memang memiliki motif untuk melahap roh heksagram surgawi. Senior Sen, guru yang terhormat juga meminta junior ini untuk memberitahu Anda, kata Zhang Daoling tiba-tiba. Apa? Tanya Lenden Sen. Jangan percaya pada buku ramalan, kata Zhang Daoling dengan sungguh-sungguh. Lenden Sen menunjukkan ekspresi berpikir. Meskipun dia telah memperoleh beberapa halaman kitab nubuat, dia belum pernah membaca isi kitab nubuat. Bukannya dia tidak tertarik dengan kitab nubuatan, tapi dia ingin mengintip ke dalam kitab nubuatan, yang membutuhkan harga yang mahal. Faktanya, Lenden Sen tidak pernah percaya bahwa segala sesuatu di dunia dapat diprediksi dan disimpulkan. Kata-kata Fuxi tidak terlalu dini, tetapi memberi Lenden Sen kepercayaan diri yang besar. Junior memiliki permintaan yang tidak baik. Zhang Daoling membungkuk pada Lenden Sen dan mengepalkan tinjunya. Lenden Sen berkata dengan belak-belakan, permintaan apa yang Anda miliki? Jika saya bisa melakukannya, saya akan membantu Anda. Zhang Daoling mengeluarkan 3 buku bambu giok putih dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lenden Sen. Lenden Sen melihat 3 buku bambu giok putih yang dikeluarkan Zhang Daoling, dan mau tak mau terkejut. 3 buku bambu giok putih ini bukan 3 jilid buku surgawi. Saya ingin menghancurkan 3 jilid Heavenly Tome 2 kali ketika saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Saya tidak ingin 3 jilid Heavenly Tome tidak hanya tidak rusak, tetapi muncul di era ini utuh, dan itu muncul di depan saya kebetulan. Junior tahu bahwa dia mungkin menjadi bidak catur bagi orang lain di masa depan. Jika memungkinkan, Junior berharap bahwa Senior Sen dapat menyerahkan 3 jilid buku surgawi ini kepada roh trigram misteri surgawi di era primordial. Jika Senior Sen dapat membantu saya mencapai keinginan saya, nasib Junior ini dapat diubah. Zhang Daoling muda menghela nafas. Mungkin itu adalah kehendak Tuhan dalam kegelapan. Lenden Sen menghela nafas dalam-dalam, mengambil 3 jilid buku surgawi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, aku benar-benar tidak menyukaimu di masa depan. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Kamulah yang menyelamatkan wilayah manusia dan menyelamatkan semua makhluk hidup di era ini. Aku juga harus membantumu karena alasan. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu. Tidak peduli berapa banyak Lenden Sen tidak mempercayai Zhang Daoling, dia harus mengakui bahwa jika Zhang Daoling tidak melangkah maju sekarang, semua pembudidaya akan binasa di bidang bintang yang bergejolak. Jika retakan di antar muka tidak diperbaiki untuk waktu yang lama, makhluk di wilayah manusia juga dapat mengalami bencana. 3 kaisar bukan satu-satunya penyelamat, Zhang Daoling muda juga salah satunya. Mungkin Zhang Daoling muda ini masih menjadi orang terpilih di era ini, lagi pula, dia memperbaiki retakan di antar muka, menenangkan turbulensi di bidang bintang, dan mencapai hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dengan kontribusi yang begitu besar kepada pihak lain, Lenden Sen juga harus mendiskusikan masalah ini dan membantunya mencapai keinginannya. Terima kasih, Senior Sen. Zhang Daoling mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Lenden Sen tanpa sadar melihat 3 jilid buku surgawi di tangannya. 3 jilid buku surgawi yang diberikan Zhang Daoling ketika dia masih muda persis sama dengan 3 jilid buku surgawi di era sebelumnya, dan buku itu memiliki segel yang sangat kuat. Bahkan jika Lenden Sen sudah berada di puncak tahap demigod, dia tidak bisa membuka segel di dalam buku. Omong-omong, Zhang Daoling dari zaman para dewa pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa alasan mengapa 3 jilid buku surgawi mengikutinya ke berbagai ruang dan waktu adalah karena dia ingin memantau dirinya sendiri. Lenden Sen memikirkan sosok emas misterius yang dia lihat di terowongan ruang waktu sebelumnya, dan selalu merasa sedikit berbahaya. Tidak masalah, karena ketiga jilid buku surgawi ini tidak dapat dihancurkan, lebih baik mengikuti keinginan Zhang Daoling dan menyerahkannya ke gua pankiling misteri surgawi di era Hunyuan. Pihak lain mungkin memiliki cara untuk mengetahui rahasianya. Buku ini. Bab 5004 Fragment of Hetuluo Book and Golden Figure. Bepergian melalui ruang dan waktu hanya dapat membawa harta tingkat surgawi yang terintegrasi dengan roh primordial. Selain itu, Anda tidak dapat membawa apapun, tidak peduli orang atau barang. Lenden Sen melepaskan tas binatang roh dari pinggangnya. Sui Qianrou terbang keluar dari tas binatang roh, membungkuk kepada Lenden Sen dan memberi hormat. Sui Qianrou telah melihat tuannya, saya tidak tahu apa yang diperintahkan tuannya. Sebelumnya di dunia maya, untuk membawa pergi Sui Qianrou, Lenden Sen menerimanya sebagai binatang rohnya sendiri. Sekarang dia meninggalkan era ini, sekarang saatnya untuk mengembalikan kebebasannya. Nona Qianrou, saya katakan sebelumnya bahwa setelah meninggalkan dunia maya, saya akan mengembalikan kebebasan Anda. Sekarang Sen Mou akan membuka perjanjian darah. Bagaimanapun, Lenden Sen memukul segel berdarah dan tenggelam ke dalam tubuh Sui Qianrou. Fakta darah langsung dicabut. Terima kasih, Senior Sen. Sui Qianrou membungkuk dan membungkuk, ekspresinya sedikit rumit. Sebelumnya di dunia maya, dia merasa bahwa itu adalah pilihan yang tidak berdaya untuk berkomitmen pada Lenden Sen, tetapi setelah menjadi binatang roh Lenden Sen, dia menyadari betapa kuatnya tuannya.
Dia bisa menjadi binatang roh Landen Sen, tapi dia telah naik tinggi. Sekarang setelah Landen Sen membuka perjanjian darah, Sui Qianrou tidak tahu apakah dia senang atau kecewa. Meskipun kamu dan aku tidak memiliki nama tuan dan pelayan, kami memiliki realitas tuan dan pelayan. Benda-benda di cincin penyimpanan ini tidak akan digunakan oleh Sen, jadi aku akan memberikannya padamu. Landen Sen melepas cincin penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya ke Sui Qianrou. Sui Qianrou tanpa sadar mengambil cincin penyimpanan Landen Sen dengan ekspresi tidak percaya, dan dengan cepat membungkuk, "Senior Sen, saya khawatir ini terlalu berharga." Belum lagi apakah gadis kecil itu memenuhi syarat untuk menerimanya, hanya berdasarkan kemampuan gadis kecil itu, memegang harta berharga juga menyebabkan masalah. Sui Qianrou tahu bahwa jarak antara dirinya dan Landen Sen terlalu besar, dan cincin penyimpanan Landen Sen seperti kentang panas baginya. Murid suci Asura di tengah alis Landen Sen memancarkan cahaya berdarah, menenggelamkan ke dalam tubuh Sui Qianrou. Saya telah menempatkan pembatasan penyembunyian pada Anda, yang dapat menutupi nafas harta apapun. Anda hanya perlu rendah hati dan berhati-hati dalam tindakan masa depan Anda, dan kekayaan Anda tidak akan terungkap, dan tentu saja tidak ada yang akan menatap kamu, desak Landen Sen. Senior Sen sangat baik, gadis kecil itu tidak bisa membalasnya. Sui Qianrou sangat tersentuh sehingga dia berlutut di depan Landen Sen dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Landen Sen hanya menduga bahwa Sui Qianrou mungkin adalah nenek moyang Seira, jadi dia memberikan cincin penyimpanannya kepada Sui Qianrou. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan barang-barang di cincin penyimpanan lagi. Setelah Sui Qianrou pergi, Landen Sen memilah apa yang perlu dia bawa. Selain Ge Langit dan Bumi, Tongkat Bumi, Buku Kehidupan dan Kematian, ada juga lonceng Dong Huang yang tersisa setelah kematian Qiou, dan halaman terpisah dari Hetu Luoshu yang mencatat pemecahan Hunyuan Void Grid Array ditinggalkan oleh Fuxi. Ini adalah harta tertinggi dari tingkat surgawi Dao, yang dapat dibawa ke terowongan ruang waktu, dan Landen Sen akan mengidentifikasi mereka satu persatu. Selain harta tingkat surga ini, Landen Sen juga menemukan hati iblis leluhur yang ditinggalkan oleh Putri Hongdi. Putri kupu-kupu merah seharusnya ingin meninggalkan warisan domain iblis, jadi dia meninggalkan hati iblis leluhur pada saat formasi pemecah kekosongan primordial berhasil dimulai. Landen Sen masih ingat bahwa setelah pertempuran dewa yang diberikan, dia melahap hati iblis leluhur hitam yang ditinggalkan oleh pangeran ketiga dari domain iblis. Dan hati iblis leluhur merah di depannya, baik dalam warna maupun bentuk, benar-benar berbeda dari hati iblis leluhur yang ditelan oleh Landen Sen. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, tidak hanya ada satu leluhur iblis, legenda mengatakan bahwa ada 10 leluhur iblis di alam iblis pada zaman kuno. Hati iblis leluhur merah tua di depannya berasal dari leluhur Cixuan, salah satu dari 10 iblis leluhur teratas. Ketika Landen Sen menyentuh hati leluhur iblis merah tua ini, dia samar-samar merasakan kekuatan resonansi yang aneh. Segera setelah, jantung berubah menjadi sinar darah, menembus ke dalam tubuhnya, dan menghilang. Landen Sen terkejut. Dia mencoba menangkap keberadaan jantungnya, tetapi dia tidak bisa merasakan nafas jantung leluhur iblis lagi di tubuh kedagingannya, seolah-olah telah menghilang di tubuhnya. Dia menduga bahwa hati leluhur iblis mungkin telah ditelan secara paksa dan diserap oleh kehendak mental di dalam tubuhnya, jika tidak maka tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Landen Sen tidak merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, dan dia tidak terlalu peduli. Sebelum melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia tidak lupa meninju segel ke Istana Sembilan Surga yang hancur di bawah. Segel ini dapat menunda pembukaan gerbang di Zhouxiong Tiangong, memastikan bahwa setelah Landen Sen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Zhouxiong Tiangong akan terbuka sendiri dan membiarkan semua biksu keluar. Adapun kutukan ruang dan waktu yang diderita para biksu ini, Landen Sen tidak berdaya. Roda sejarah bergulir ke depan. Ratusan tahun kemudian, pola domain manusia dapat ditulis ulang. Sudah waktunya untuk pergi. Bab 5005 Long Yuan En Zulong. Sosok emas yang hangus oleh api tampaknya merasakan jejak rasa sakit, dan tubuhnya menjadi cerah dan gelap. Nyala api aneh ini sangat kuat sehingga dapat membakar bahkan kekuatan ruang dan waktu. Tampaknya akar dari keberadaan sosok emas itu sendiri telah terluka. Api awalnya. Suiren, sayang sekali kamu telah punah begitu lama, tetapi kamu masih ingin menghentikanku. Sosok emas itu menghela nafas. Kemudian sosok itu menggulung sepotong besar cahaya redup, memadamkan api keemasan di terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Landen Sen mulai berputar dan bergolak dengan cepat. Saat berikutnya, dia secara paksa diperas oleh kekuatan besar ruang dan waktu. Entah sudah berapa lama, Landen Sen terlempar keluar dari ruang dan jatuh ke lembah yang dalam. Tidak ada jejak cahaya di lembah yang dalam, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, seperti jurang yang gelap. Landen Sen jatuh ke dalam jurang dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Ruang di laut dalam juga penuh dengan gravitasi luar angkasa yang besar, dan tubuh Landen Sen terkoyak.
Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator pada tingkat tertinggi dari seorang setengah dewa, dan jumlah kekuatan merobek ruang ini tidak dapat membahayakan Landen Sen. Dalam proses jatuh, Landen Sen telah sadar kembali. Dia melepaskan kesadarannya, mencoba merasakan gerakan di sekitarnya. Namun, saya menemukan bahwa jurang ini dipenuhi dengan larangan segel yang kuat dan menyesakkan. Saat indera spiritual Landen Sen dilepaskan, itu dipantulkan kembali, dan seluruh orang tampaknya diserang oleh jiwa, dan otaknya pusing. Tidak hanya itu, divine power di tubuh Landen Sen hampir mandek, dan bahkan Immortal Tracer tidak bisa dipanggil. Dan segel di jurang ini memiliki kekuatan udara terlarang yang kuat, Landen Sen tidak bisa menstabilkan tubuhnya sama sekali, dan terus jatuh lebih dalam ke jurang. Tempat apa ini? Bagaimana bisa ada pembatasan segel yang begitu kuat? Landen Sen diam-diam terkejut. Bahkan jika dia sudah berada di puncak kultivasi setengah dewa, dia tidak bisa menahan larangan segel di jurang ini. Ini hanya dapat berarti bahwa pembudidaya yang menempatkan batasan jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan saya khawatir dia memiliki alam laut surgawi, atau bahkan pangkalan budidaya yang menentang langit yang lebih kuat. Era menakutkan apa yang telah Anda lewati. Tepat ketika Landen Sen terkejut. Akhirnya ada seberkas cahaya di bawah jurang. Landen Sen menyalakan murid suci Asura dan melihat dengan seksama. Saya melihat sungai tak berujung mengalir di dasar jurang, sungai itu berwarna emas kemerahan, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi energi yang tak tertandingi. Air sungai merah emas bergelombang dan menggelegak seperti lava panas, dan permukaan sungai bergejolak dengan api putih yang aneh, dan ruang di sungai terbakar dan hancur. Hanya gelombang panas yang mengenai wajah, saya khawatir itu dapat dengan mudah membakar pembudidaya tingkat Daluo Jinxian menjadi abu. Ups. Melihat dia dengan cepat jatuh ke sungai, wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek. Dia mencoba menggunakan kekuatan suci di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan fisiknya tidak mematuhinya sama sekali, dan dia jatuh ke sungai seperti ini. Cici. Air sungai merah emas tidak tahu apa itu, dan dengan panik membakar tubuh Landen Sen. Apa? Mata Landen Sen hampir terbelah, dan suara teriakan keluar dari mulutnya, dan tubuhnya langsung menjadi merah membara, seperti luotai yang merah membara. Rao mengatakan bahwa kekuatan tubuh iblis Landen Sen sangat tinggi, dan dia tidak tahan dengan panasnya sungai ini. Landen Sen benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menghadapi krisis yang begitu aneh setelah menyeberang. Jika terus seperti ini, dagingnya akan runtuh cepat atau lambat. Tepat di saat kritis ini, Landen Sen tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekatinya. Bum bum bum. Gelombang besar tiba-tiba menggulung di sungai di depan, dan cahaya 9 warna yang menutupi langit dan matahari muncul dari gelombang besar, cahaya 9 warna yang tak berujung berkumpul bersama dan berubah menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu seputih salju, panjangnya puluhan ribu kaki, dengan tanduk perak dan pupil merah darah, berdiri di sungai seperti gunung raksasa. Tapi anehnya ada 9 rantai emas yang jatuh dari langit melewati punggung naga. Dan ujung lain dari 9 rantai emas langsung menuju ke langit di atas jurang, tanpa ujung yang terlihat. Rantai itu sepertinya jatuh dari langit, memakukan naga itu ke jurang yang dalam.